kita main ganjil dan genap ya. Kalau hasilnya adalah ganjil, maka ganjilnya beraksi dengan menangkap tangan teman kita, ya. Contoh ini. Ini misalkan, ini kan kita, nah ini gini berjauhan. Di sini ganjil ya, ini ganjil, sebelah sana genap. Misalkan 1 tambah 1. Kamu yang ini beraksi. 1 tambah 1 berapa? Oh 2. 2 berarti kan? Genap yang beraksi. Genap, maka genap yang beraksi. Ini tangannya mundur, jangan sampai tersenggol. Karena yang sebelah sana yang genap. Coba ya. Oke. Ini sebelah sini ganjil. Ya, sini ganjil, sana yang genap. Kalau hasilnya ganjil, ganjil yang beraksi. Mana ya? 3 tambah 5. Kapan? Bengong ininya. 9 tambah 2 11. Saya akan menyampaikan tentang strategi penguatan numerasi. Menurut ibu-ibu, apa itu numerasi? Jadi apa sih numerasi yang ibu-ibu pikirkannya ketika mendengarkan numerasi? Apa yang ada di benak ibu-ibu? Semua kita numerasi. Apa? Ketika mendengarkan numerasi, soalnya berkaitan dengan angka, Bu. Angka, Atau simbol. simbol, berhitung, gitu kan ya? Numerasi itu kayaknya hitung-hitungan angka, sebagai seorang. Jadi sekarang kita lihat definisi dari numerasi. Itu numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan. Lihat pada gambar ini, pasti di gambar tersebut banyak terdapat berbagai macam numerasi, yaitu contoh misalkan di pasar, kegiatan apa yang berkaitan dengan numerasi? Pembayaran, transaksi Pembayaran, misalkan berapa harga bayam, ya, harga bayam 3.000, misalkan harga timun 5.000, itu sudah termasuk ke dalam numerasi, dimana pembeli nantinya akan membeli barang-barang yang mereka sukai dan dijumlahkan lintas periode. Kita ke sarana
sarana lingkungan yang dapat kita terapkan di satuan pendidikan kita. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada tangga, itu bisa kita berikan poster pertalian. Nah, karena tangga tersebut juga bisa untuk sarana pembelajaran komunikasi. Sayangnya di dalam sekolah kita ini tidak ada tangga yang harus kita berikan contoh-contoh seperti salah pemain tangga pun kita bisa menggunakan sarana yang lain. Lantai bisa digunakan. Lantai bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Contoh misalkan kalau kita lihat kemarin bermain engklek ya. Di dalam permainan engklek itu kan ada nomor-nomor yang harus kita lewati, kita harus bisa lihat. Dengan memberikan nomor-nomor tersebut, berarti permainan tersebut juga termasuk di dalam pembelajaran komunikasi. Kemudian kita bisa membuat poster-poster atau hiasan penting yang berkaitan dengan komunikasi. Kita bisa dengan dengan menuliskan angka di dalamnya, itu juga termasuk komunikasi. Kita membuat